Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, melimpah, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin. Oke, hari ini kita nggak motoran, kita akan di garasi aja. Selamat datang di garasi EX76. Oke, di video ini kita akan bahas motor yang ada di sebelah saya ini. Ini custom Neo Cafe Racer. Basicnya VR VX 150cc kalau nggak salah. Buatan tahun 2010. Motor ini saya ambil sekitar 2018. Kalau nggak salah awal-awal 2018 lah kalau nggak salah. Kenapa saya ambil aliran Neo Cafe Racer? Karena menurut saya motor nunduk itu sopan. Nggak banyak yang serubah dari motor ini, hanya ada beberapa part yang saya lakukan penggantian dan beberapa part lagi saya servis ulang lagi, saya benerin lagi. Awal saya ambil motor ini dalam kondisi yang bisa dikatakan gak layak, mengenaskan lah. Dengan kondisi mesin yang mati, motor lama gak dimasukin, motor ada di luar rumah, mungkin sekitar kurang lebih 7-8 bulanan lah motor ini di luar. Kondisi rem gak ada, depan belakang kosong, kemudian tangki penuh dengan air, bahkan di dalam sudah ada kayak lumpur gitu. Tapi ya sudah, namanya juga ambil motor bahan. Setelah kita benerin, kita cuci-cuci, akhirnya bisa nyala. Kemudian rem kita benarkan, kita betulin, bisa buat ngerem walaupun cuma depan, tapi oke, bisa kita bawa pulang. Ada beberapa foto-foto waktu motor ini benar-benar kondisinya sangat-sangat kotor, benar-benar bahan. Ada beberapa bitsnya, berikut foto-fotonya. Ini ya pokoknya lagi kondisinya enggak, lagi tak bongkar. Ini tak cuci semuanya, tapi ini belum stay di rumah, belum diapa-apain, pokoknya pure. Baru di protolin aja, baru dicuci. Saya kira waktu awal di postingan motornya seperti ini, saya kira utuh. Ternyata enggak, itu postingan lama banget sebelum motor ini diabaikan. Ternyata bodinya semua ditali-tali, enggak ada yang dibaut sama sekali. Ada sih yang dibaut, cuman banyak kan tali kawat. Oke, kemudian setelah motor ini selesai, ini ada beberapa part-part yang saya restorasi, ada yang saya ganti. Apa aja yang saya restorasi? Berikut yang saya restorasi, ada yang pertama itu dari suspensi depan sama belakang. Saya nggak melakukan penggantian karena memang ini masih layak. Suspensi depan saya masih mempertahankan pakai suspensi standar. Kemudian yang belakang masih pakai suspensi standar. Ini saya restorasi ulang aja. Saya cat, saya ganti seal, saya tambahin oli, saya benarkan biar gak bocor. Jalan yang belakang juga seperti itu. Kemudian step-step ini masih pakai AC-nya, ini sedikit lepek tapi gak masalah. Knalpot, karena bawaan knalpotnya itu agak sedikit kurang enak, jadi saya ganti ini. Walaupun ini juga dilihat kurang enak, tapi seenggaknya ini lumayan bunyinya, masih bisa dimaklumin lah. Di belakang nggak ada, ini buat pengait aja. Kemudian apalagi yang saya, terus karburator saya cuman cuci, terus intake manifold saya ganti karena memang itu retak 1000 dan motor sudah susah nyalanya. Kemudian spakbor depan saya tetap pakai yang bawaannya masih dulu patah, cuman restorasi masih bisa.
ditambal-tambal masih bisa, masih oke, masih layak. Kemudian apalagi yang saya terus ya, oh iya, di mesin saya melakukan perbaikan hanya di noken as saja, karena noken asnya waktu itu olinya nggak naik ke atas, jadi saya lakukan perbaikan. Cuman penggantian noken as pun nggak baru, penggantian noken asnya noken as yang secondan, karena kebetulan ada di bengkel langganan masih layak pakai, saya pakai dan normal sampai sekarang. Kemudian ada part-part apa saya ganti banyak, ada tutup tangki bensin, berikut kontak kunci motornya karena waktu itu kuncinya sama tutup tangkinya udah nggak karuan, saya ganti. Kemudian master rem sama kopling saya ganti, kemudian hand grip saya ganti, switch sebelah kiri saya ganti, sebelah kanan tetap pakai orinya, masih layak pakai. Terus saya custom joknya, kemudian tangki saya custom sendiri, kita potong aja, terus kita tambal-tambal yang bolong, kita cat ulang, kita resin dalamnya bersih. Jadi kemudian ada bagian belakang, ada rem belakang itu saya hanya custom sedikit sasisnya ya, kita perciut dimensinya aja, kemudian dikasih holder si kotak bentuk itulah, kemudian dikasih lampu rem. Spakbor belakang saya custom sendiri dari bahan pipa bekas, kemudian dudukan lampu depan ini pakai pipa bekas. Sen saya beliin baru dan nyala semua, lampu depan nyala semua. Cover lampu itu bikin pakai pipa bekas juga. Udah itu aja mungkin. Master rem depan sama belakang masih pakai standarnya, hanya direstorasi sedikit, hanya diperbaikin aja dan masih jalan. Kemudian selang remnya belum saya ganti, masih pakai yang orinya, yang belakang juga masih pakai orinya. Kemudian pelek saya pakai velgnya Tiger, ukuran depan 3,5 in, belakang 4,5 in. Kelebaran sih sebenarnya, tapi cukup lah, nggak masalah. Cakram juga masih pakai orinya bawaan Tiger, yang belakang bawaan Tiger. Dan di motor ini barangnya Tiger nggak banyak perubahan, cuman hanya pengganjalan ring aja di kaliper bawah biar cakramnya nggak tetap presisi, hanya itu aja, sisanya nggak ada. Plug and play semua. Kemudian ini filter karburator ini dapat dulu, nggak tahu ini bekas motornya apa, saya lupa, tapi masih layak bisa dipakai, saya pakai aja. Terus apa lagi sih, nggak ada, cuman merapiin kabel dalam aja sama benerin ini. Ya motornya udah layak, udah jalan semua sekarang, nggak ada kendala yang berarti. Cuman kebetulan ini belum bisa di starter karena akinya belum ada. Selebihnya masih jalan, oke, nggak ada apa-apa. Motor ini nggak pernah rewel saya. Ini basicnya VR, mesinnya VR 150 cc. Banyak temen yang nyaranin udah ganti mesin CBR aja. Enggak lah, menurut saya jadi mahal motornya, jadi bukan modif minimalis. Nah ini motor ini saya sebut modif minimalis ala garasi EX76, karena memang semua partnya nggak banyak yang beli, hanya yang beli lampu depan, sen sama lampu belakang, kemudian handle master rem depan sama handle kopling yang beli, terus kontak. Sisanya nggak ada, kita manfaatkan barang-barang sekitar aja, kita sulap barang-barang bekas, bukan bekas ya, barang-barang second menjadi barang yang layak pakai dan ya tahan lama. Itu aja sih, nggak banyak, jadi nggak butuh uang yang sampai berpuluh-puluh juta untuk modif kayak bapak untuk modif motor ini. Tapi hasilnya menurut saya sendiri saya puas. Itu aja, kayaknya itu aja. Nanti kita bikinin vlognya waktu pas motor ini kita
tes jalan kita bikinin vlognya, biar tahu gimana suaranya nanti, terus gimana posisi ridingnya, asik atau enggak. Kalau menurut saya sih posisi ridingnya asik-asik aja, terus suspensinya masih worth it atau enggak, nanti kita tes di vlognya aja. Oke. Oh iya, satu, ini stang bawaan, stang originalnya hanya saya lakukan sedikit penurunan derajatnya agar terlihat looknya terlihat bagus. Overall motor ini worth it buat saya, buat gaya oke, buat nongkrong oke, dipakai juga oke, bensin irit, spare part melimpah. Oke, itu aja dari saya. Sekian dari saya. Semoga review motor ini jadi inspirasi buat beberapa orang. Ya, saya vlog modifikator pinggiran yang hobinya di otomotif. Sekian dari saya. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan. Kalau nggak ada kepentingan tetap di rumah aja, makanya saya di rumah aja. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, pokoknya jaga diri masing-masing. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, dilimpahkan rezekinya, amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.